Menolong nenek tua di jalan, tak terduga 3 mobil mewah datang ke rumah terungkap. Sore itu, Bahar berjalan pulang dari pasar dengan membawa keranjang berisi sayuran segar. Langit berwarna jingga memberi tanda akan senja yang hangat. Dia merasa bahagia, tahu bahwa hari ini dia bisa membantu ibu-ibu di pasar dan sedikit menghibur nenek-nenek yang berjualan kerajinan tangan. Dengan hati penuh harapan, ia melangkah pulang sambil membayangkan senyum di wajah orang tuanya yang sudah tua. Tiba-tiba, langkahnya terhenti saat ia melihat seorang nenek tua terjatuh di pinggir jalan. Tanpa ragu, Bahar berlari menghampirinya, hatinya bergetar penuh kepedulian. "Nenek, sudahkah dirimu baik-baik saja?" tanyanya. Saat membantu nenek tersebut berdiri, Bahar merasakan ada air mata yang menggenang di matanya. Teringat pada ibunya yang telah pergi selamanya. Itu bukan hanya sekadar nenek bagi Bahar, melainkan sosok yang mengingatkannya pada kasih sayang ibunya yang tulus. Dengan sabar, Bahar mengantarkan nenek itu ke rumahnya. Dalam perjalanan, mereka mulai berbagi cerita. Bahar merasa seolah ia sedang berada di samping ibunya. Cerita-cerita tentang masa lalu, suka dan duka, terungkap dengan hangat, menghangatkan hati Bahar di tengah dinginnya dunia. Namun, suasana tersebut segera berubah saat mereka tiba di depan rumah nenek. 3 mobil mewah melintas dan menghentikan langkah mereka. Dari mobil turun cucu-cucu nenek, terlihat khawatir namun lega melihat nenek mereka. Mereka menyatakan terima kasih, tetapi suasana di antara mereka mulai tidak nyaman. "Siapa ini?" tanya salah satu dari mereka, dengan nada mengejek. "Kenapa orang biasa seperti kamu yang mendapat perhatian lebih?" Dada Bahar sesak, perasaan marah dan bingung bercampur aduk. "Menolong adalah kewajiban," jawabnya, berusaha menjaga martabatnya. Dia tahu, niat baiknya tidak perlu diukur dengan ukuran status sosial. Namun, pertanyaan itu mengguncangnya. Apakah tindakan baik hanya dihargai jika dilakukan oleh orang berkekayaan? Bukankah inti dari hidup adalah kasih sayang dan kepedulian? Perdebatan kecil di antara cucu-cucu nenek semakin memanas, dan Bahar merasakan berat di hatinya. Dalam benaknya, terlintas perjuangan hidupnya kerja keras demi keluarga. Sosoknya yang sederhana ternyata tidak dipandang sebagai seseorang yang berharga. Dalam kegelapan malam yang mulai datang, ketegangan yang tersisa adalah sebuah pertanyaan. Bisakah mereka mengerti bahwa cinta dan ketulusan tidak diukur oleh harta? Bahar melangkah pergi, meninggalkan harapan agar pada suatu saat, nilai-nilai luhur dapat menggantikan kesombongan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius. Itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan saat Bahar melangkah menjauh, hatinya berdebar. Dia merasakan sakitnya ketidakadilan tetapi dalam dirinya lah ada secercah harapan. Apakah malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya? Langit semakin gelap, tetapi cahaya harapan tidak pernah padam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bahar terus melangkah dalam kegelapan malam, langkahnya terasa berat. Suara deru mesin mobil yang melintas tidak lebih dari gemuruh yang mengganggu ketenangan malam. Ia berhenti sejenak merutuk dalam hati. Kenapa dunia terasa begitu tidak adil? Kata-kata penuh sindiran dari cucu nenek itu membekas dalam benaknya. Rindu akan ibunya kian menisakan. Seolah semua kenangan indah yang selalu membuatnya tersenyum kini menjadi pengingat pahit. Apa salahku? Dia bertanya dalam hati. Apakah karena ia bukan dari kalangan kaya, membuatnya dianggap tak bernilai? Harapan berbinar dalam matanya seolah redup. Kembali dia teringat pada senyuman hangat nenek tua itu. Matanya bersinar saat mendengar cerita-cerita masa kecil Bahar. Sungguh,
Cinta sejati tidak mengenal batas harta. Bahar memutuskan untuk melanjutkan langkahnya, menempuh jalan pulang. Di sepanjang jalan, lampu-lampu jalan berkelip memberikan sedikit kehangatan. Ketika dia melewati sebuah warung kecil, aroma nasi goreng dan sate bakar menggoda perutnya. Ia teringat pada riuhnya suara ibunya saat memasak di dapur. Sentuhan dan kasih sayang dari setiap sajian itu kini tinggal kenangan, masih terabaikan dalam lamunannya. Bahar tidak menyadari seseorang mengikutinya dari belakang. Seorang pemuda berjaket kulit terlihat menatapnya. Mas, tunggu, Teriak pemuda itu. Bahar mendengarnya, namun rasa enggan menganggap remeh suaranya. Dia tidak ingin berhenti, tetapi langkah itu terhenti saat pemuda itu semakin mendekat. Aku lihat kamu tadi di depan rumah nenek, kata pemuda itu lebih mendesak, seolah ingin menarik perhatian Bahar. Aku Leo, berbikir sebentar? Bahar mengangguk pelan, meski dalam hati dia merasa tidak nyaman. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya, berusaha bersikap tenang. Leo tertawa kecil, tetapi ada sesuatu yang serius di matanya. Aku paham perasaanmu. Masalah dengan anak-anak nenek itu bukan sekedar antara kamu dan mereka. Ini tentang lebih dari sekedar kasih sayang. Semua itu ada karena cara pandang situs sosial. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli. Kata-kata itu mengetuk pintu pikiran Bahar, menggugah perasaannya. Tapi bagaimana bisa? Bahar menjawab meski suaranya hampir seperti berbisik. Aku bukan siapa-siapa di mata mereka. Yang bisa aku lakukan hanyalah membantu. Leo melangkah lebih dekat, ada kerinduan dalam tatapan matanya. Tapi kamu tahu, kadang kebaikan tidaklah diukur dari harta, tetapi dari ketulusan hati. Siapapun bisa menjadi pahlawan. Kamu telah melakukan hal benar dengan membantu nenek tersebut. Mungkin satu hari cucu-cucu nenek itu akan mengerti. Bahar merasa ada harapan baru muncul dalam hatinya. Membantu bukanlah tentang pengakuan, tetapi tentang cinta yang tulus. Perdebatan di antara harta dan kasih sayang seolah mengiscakan jalan baru dalam pikirannya. Beberapa detik berlalu, Bahar memikirkan kembali momen ketika nenek itu tersenyum penuh harapan. Terima kasih, Leo, katanya pelan, merasakan semangat mulai tumbuh di dalam dirinya. Dalam pelikan malam, semangatnya tidak lagi terperangkap. Namun, saat merunduk, dia mendengar suara berderak dari arah belakang. Jantungnya berdegup kencang ketika sosok familiar muncul dari bayangan. Tubuhnya membeku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. 3 mobil mewah kembali melintas, kali ini berhenti dengan mendadak di hadapannya. Apa yang terjadi? Bisik Bahar, menggenggam harapan. Siapa yang datang kali ini? Mungkin ini bisa menjadi awal baru dalam hidupnya. Ataukah justru lebih banyak masalah? Dengan rasa penasaran yang membara, Bahar bersiap menghadapi mereka yang datang. Bahar menelan ludah, matanya tetap tertuju pada ketiga mobil yang berhenti di depannya. Suara mesin mobil yang menderu tampak penuh kekuasaan, kontras dengan langkah kecilnya yang penuh keraguan. Kaca mobil gelap dan refleksi lampu jalan seakan menyembunyikan wajah orang-orang di dalamnya. Namun, nyali Bahar tergerak untuk maju, berharap ada sesuatu yang baik menanti di balik kegelapan itu. Pintu mobil terbuka pelan. Seorang wanita muda dengan penampilan anggun melangkah keluar. Di belakangnya, 2 pria berpakaian rapi mengikuti. Wanita tersebut melihat Bahar dengan tatapan tajam, seolah mengamati setiap detail di wajahnya. Bahar berusaha menampilkan senyum meski hatinya berdebar hebat. Maaf kami mengganggu, kata wanita itu. Suaranya lembut namun kuat. Nama saya. Kami tahu tentang nenek di sini. Bahar merasakan ketegangan dalam dirinya. Nenek? Apa yang Anda ketahui? Tanyanya seakan sedang menguji. Dia melangkah lebih dekat, tindakan yang membuat Bahar merasa bersemangat namun sekaligus waspada. Kami adalah cucu dari teman nenekmu. Beberapa waktu lalu, kami mendengar tentang bantuan yang kamu berikan, ujarnya. Ada secercah kebanggaan dalam suara Dea,
Tetapi Bahar masih mencium adanya keangkuhan. Apa maksud Anda? Bahar mencari kepastian, hatinya bergetar. Kebaikan yang tulus kadang tidak dihargai oleh orang-orang yang terbiasa dengan kekayaan. Kami ingin membantu. Mendengar bahwa nenek dalam kesulitan membuat kami khawatir. Kami bisa melakukan lebih, jawab Dea dengan semangat, tetapi Bahar merasakan nada manipulatif dalam kata-katanya. Membantu bukan hanya soal uang atau fasilitas. Ada cinta dan perhatian yang lebih berharga. Bahar menahan emosi, suaranya bergetar. Dea terdiam sejenak. Beberapa detik, keheningan memisahkan mereka. Bahar berusaha menunjukkan keteguhan hatinya, meski jantungnya berdegup kencang. Saat itu, tatapan Leo mendukungnya dari samping, menyemangatinya untuk tetap berpegang pada keyakinan. Di dalam mobil, suara angin malam menggoyangkan daun-daun di sekitar mereka, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Bahar bisa merasakan ada lebih dari sekedar niat baik di balik kedatangan mereka. Dea kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih tegas. Kami ingin menawarkan bantuan, tetapi ada imbalannya. Kami ingin menjadikan kisah nenekmu sebagai bagian dari proyek sosial kami. Proyek sosial? Tanya Bahar menahan marahnya. Apa yang Anda maksud? Apakah ini hanya tentang citra semata? Tidak hanya itu, kata Dea, mencoba meraih kepercayaan Bahar. Ini tentang memberi kembali dan juga menempatkan nenekmu dalam sorotan. Kami percaya dengan menghadirkan dia ke acara-acara kita semua bisa mendapatkan manfaat. Rasa sebal menumpuk dalam hati Bahar. Apakah semua ini hanya untuk keuntungan mereka? Namun, ada yang membuatnya bertanya-tanya. Mungkinkah ini adalah kesempatan untuk nenek? Kesempatan yang tak terduga dan mungkin bisa memberikan perubahan untuk hidup nenek. Leo yang berada di sampingnya memberi isyarat agar Bahar tidak terbawa emosi. Bahar, pertimbangkan baik-baik. Pernyataan Leo membuat Bahar berfokus kembali pada alasan awalnya, membantu nenek, bukan mencari ketenaran seolah merasa ketegangan. Dea tersenyum dingin. Kami tidak memiliki waktu yang banyak. Anda ingin membantu nenek? Atau tidak? Bahar menatap kedua pria di belakang Dea. Mereka tampak curiga dan memposisikan diri seolah mengawasi. Pilihan di tangan Bahar terasa berat. Apakah dia akan menerima tawaran ini demi kebaikan nenek? Atau tetap pada prinsipnya yang lebih berguna? Detak jantungnya semakin cepat, mempersiapkan diri pada sebuah keputusan besar yang akan membentuk hidupnya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk nenek. Pertanyaan besar pun muncul dalam benak Bahar, apa yang akan terjadi jika dia memilih salah? Dengan perasaan campur aduk, dia bersiap menjawab. Bahar menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dia ingin sekali mempertimbangkan pilihan ini dengan bijak. Namun, setiap detak jantungnya bergema di telinga, menambah rasa gelisah yang menggerogoti. Semuanya terasa begitu mendesak. Dea, yang masih menantikan jawaban, mengalihkan perhatian Bahar. Bahar memperhatikan wanita itu dengan seksama. Ada keanggunan dalam langkahnya dan harisma yang sulit diabaikan. Tapi di balik penampilannya yang menawan, Bahar merasakan ada sesuatu yang hampa. Bukankah seharusnya kita menolong tanpa pamrih? Dalam hati, Bahar berdoa semoga dia tidak terjebak dalam jaringan manipulasi yang mungkin tidak dia sadari. Momen hening itu semakin menegangkan, dan Bahar merasa terjepit antara harapan dan ketidakpastian. Dia membayangkan senyum nenek, wajahnya yang selalu cerah ketika dibawa keluar dari rumah, mungkin untuk mendapatkan perawatan atau sekadar bertemu orang lain. Keberadaan Dea dan kedua pria itu mungkin bisa menjadi jembatan untuk kebutuhan nenek. Tapi sekaligus, Bahar juga tidak bisa mengabaikan instingnya bahwa niat mereka bisa saja menyesatkan. Bahar. Suara Leo memecah konsentrasi. Apapun yang terjadi, ingat kita ada di sini untuk nenek. Kita harus melindunginya. Sebuah pencerahan datang ke dalam pikirannya. Mungkin ini saatnya untuk bersikap cerdas. Saya perlu waktu untuk berpikir, ucap Bahar, suaranya bergetar di antara harapan dan keraguan.
Dea mengangkat alis, tampaknya terkejut dengan respons tersebut. Waktu? Seperti yang saya bilang, masalah ini mendesak. Kita tidak bisa terus berlama-lama. Justru itulah yang ingin saya pikirkan. Nenek bukan hanya sekadar objek untuk proyek Anda. Dia adalah orang yang kami cintai, Bahar menegaskan, berusaha menguatkan suara. Leo memberikan senyuman dukungan, seolah menambahkan semangat untuk mendorong Bahar tetap pada pendiriannya. Bahar merasa nada tegasnya membuat Dea melunak, meskipun tatapan tajamnya tak sepenuhnya sirna. Kalau begitu, mari kita ketemu lagi. Beri kami waktu untuk mempertimbangkan, jawab Bahar akhirnya, lepas dari tekanan yang menimbun batinnya. Dea tampak tidak senang, tetapi menahan jawaban. Tentu, tetapi ingat, kesempatan tidak akan selalu ada, ujarnya sebelum berjalan kembali ke mobilnya, diikuti oleh dua pria itu. Setelah mereka pergi, suasana terasa lebih ringan. Bahar memeluk tubuhnya, seolah ingin melindungi semua perasaan yang baru saja muncul. Leo menepuk punggungnya. Kau telah melakukan hal yang benar. Kita akan menemui cara lain untuk membantu nenek, ujarnya, tetapi di dalam hati, Bahar masih bergelut dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah dia telah membuat keputusan terbaik? Atau justru telah menyia-nyiakan kesempatan bagi nenek? Rasanya layaknya dua jalan terbelah di depan, masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda. Hari-hari berikutnya, hidup Bahar terasa bergetar penuh keingintahuan. Di satu sisi, dia ingin mengeksplorasi tawaran Dea lebih dalam, mengamati apakah ada manfaat yang dapat diambil. Namun, di sisi lain, dia tidak ingin sampai terjebak dalam permainan yang merugikan nenek. Suatu malam, saat merenung di teras, Bahar melihat bulan purnama. Cahayanya menembus kegelapan malam, mengingatkannya bahwa setiap kegelapan pasti ada pelanggannya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, dia mulai merasakan secercah harapan. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu mengagetkannya. Dalam pikiran Bahar muncul pertanyaan, siapa yang datang malam-malam seperti ini? Dengan degup jantung makin cepat, dia melangkah menuju pintu, merasakan ketegangan yang kembali menggelantung. Ketika pintu dibuka, senyuman muncul di wajahnya tetapi dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan di hadapannya berdiri seorang pria muda, tampak ragu namun banyak aura misterius yang menyelubungi dirinya. Wajahnya tampak familiar, dan setelah beberapa detik Bahar menyadari bahwa dia adalah Rian, teman lama yang sudah lama tak dia jumpai. Rian, dengan absennya kabar dalam waktu lama, membuat Bahar tidak yakin dengan kedatangan mendadaknya. Rian? Suara Bahar bergetar, bingung dengan kenyataan bahwa orang yang dulunya dekat kini kembali secara tiba-tiba di malam yang tenang ini. Bahar, maaf jika kunjunganku mendadak. Bolehkah aku masuk? Rian mengangguk, matanya memantulkan ketulusan, tetapi ada sesuatu di balik tatapannya yang menimbulkan rasa curiga. Bahar menggeser pintu, membiarkan Rian masuk, namun rasa was-was masih menggelayuti. Dia tidak ingin mengabaikan rasa ketidaknyamanan dalam hatinya. Ada apa? Kenapa sekarang? Tanyanya pelan, mencoba mengamati setiap detail dari ekspresi Rian. Saya mendengar tentang nenekmu, jawab Rian sambil berjalan ke ruang tamu. Aku ingin membantu. Bantuan? Seperti apa? Bahar merasa keraguan menggenggam kuat. Memang, Rian pernah menjadi sosok yang selalu siap membantu, tetapi bisikan-bisikan lama masih terngiang. Hubungan mereka amburadul ketika Rian pergi ke kota lain untuk tujuan pendidikan dan tanpa kabar. Saya tahu tentang proyek Dea. Aku bisa mendekati mereka, Rian menjelaskan, dengan penuh keyakinan. Aku bisa menghindari segala manipulasi dan memastikan nenekmu mendapatkan perawatan yang layak. Dada Bahar bergetar. Apakah ini sebuah tawaran yang tulus atau hanya sambungan dari rangkaian skema yang lebih besar? Tapi bagaimana kau tahu tentang itu? Aku tidak membicarakannya dengan orang lain, tegur Bahar skeptis. Aku kembali ke sini beberapa minggu lalu. Kuakui, aku selalu memperhatikan perkembanganmu dari jauh. Rian mengakui tanpa menatap wajah Bahar.
Tangannya terasa bergetar ketika meraih ponselnya dan menunjukkan foto-foto nenek yang terambil dari akun media sosial Bahar. Dan aku tahu seberapa jauh kau berjuang untuk nenekmu. Aku ingin bersamamu. Bahar terpaku. Ada harapan dan sisi sinis dalam hatinya. Bolehkah dia mempercayai Rian setelah pengkhianatan sebelumnya? Sama sekali tidak mudah, apalagi ketika lukanya masih terasa. Namun, di sisi lain, jika Rian benar-benar serius, bukankah ini justru bisa menjadi peluang yang tak terduga? Biarkan aku berpikir, kata Bahar akhirnya, menghindari memberi keputusan penuh. Dia bukan hanya berhadapan dengan Rian, tetapi juga dengan rasa sakit yang mengakar. Ia butuh keputusan yang baik, bukan hanya demi dirinya, tapi terutama demi neneknya. Rian mengangguk paham, tetapi tatapannya kembali serius. Waktu tidak berpihak pada kita, Bahar. Aku tahu betapa pentingnya nenek bagi kita berdua. Makin cepat kita melakukan sesuatu, makin baik, ujarnya, menekankan urgensi dalam kata-katanya. Bahar merasakan denyut jantungnya yang makin cepat. Apakah dia harus memilih Rian, yang tiba-tiba kembali muncul, atau tinggal dengan keputusan yang ada saat ini? Setiap pilihan terasa berisiko. Apakah mereka bisa menemukan jalan keluar yang aman sebelum semuanya terlanjur merepotkan? Mungkin kita bisa minta bantuan Leo, usul Bahar, teringat sahabatnya yang lebih bijaksana dalam menghadapi krisis. Rian terlihat setuju, tetapi ketegangan masih menggelayuti. Leo bisa membantu, tapi hal ini juga tergantung dari kita, Rian menekankan, nada suaranya meliputi kecemasan. Bahar mengangguk, pikiran mereka terfokus pada langkah selanjutnya. Saatnya untuk menggali lebih dalam tentang siapa yang bisa mereka percayai. Memilih antara kepercayaan dan kehati-hatian menjadi tantangan tersendiri. Baiklah kita buat rencana Bahar memutuskan. Tapi satu yang pasti, aku tidak ingin nenek menjadi korban di tengah semua ini. Dengan niat bulat dan langkah penuh tekad, mereka mulai merancang rencana untuk mendekati Dea dan timnya. Namun, di sudut hati Bahar, satu pertanyaan bergetar hebat. Apakah dia hanya membuka pintu bagi kebenaran, atau mengundang masuk masalah yang lebih besar? Bahar tidak bisa tidur malam itu. Suara detak jam di dinding menjadi irama yang menyiksa. Dia terbaring, wajah Rian terus menghantui pikirannya. Entah mengapa, setiap kali dia memikirkan tawaran itu, hatinya bergetar. Harapan dan ketidakpastian bertabrakan dalam pikirannya. Pagi tiba dengan langit kelabu, tidak secerah harapannya. Aroma kopi menyusut dari dapur, tetapi Bahar belum merasa cukup kuat untuk bangkit. Dia mengambil ponselnya dan melihat pesan dari Leo yang bertanya tentang kabar nenek. Ketidakpastian melanda, melilit seperti ular di dalam perutnya. Apakah dia cukup berani memberitahu sahabatnya tentang kehadiran Rian? Leo akan selalu menjadi orang yang menyemangati Bahar, dan dia tahu, Leo berhak tahu segala sesuatu, terutama tentang keputusan yang akan melibatkan keselamatan neneknya. Akhirnya Bahar memutuskan untuk menghubungi Leo. Leo, bisakah kita bertemu hari ini? Aku butuh mendengar pendapatmu. Kirim pesan singkat itu. Dia menunggu dengan rasa tegang, menatap pintu dengan harapan bahwa Leo akan segera datang. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Tentu saja, aku bisa datang sekitar jam 10. Ada yang ingin kau bicarakan? Sesuatu yang serius? Leo membalas. Bahar merasakan beban di dadanya sedikit berkurang. Ketika Leo tiba, Bahar sudah bersiap-siap di meja makan, aroma nasi goreng hasil masakan nenek masih tercium. Leo menyapa dengan senyuman, tetapi ekspresi wajahnya berubah saat dia melihat Bahar yang tampak gelisah. Bahar, kau tampak tidak seperti biasanya. Ada apa? Leo langsung menilai suasana. Bahar menarik napas dalam-dalam. Dia mulai menceritakan pertemuannya dengan Rian, bagaimana Rian menawarkan bantuan untuk proyek Dea, dan semua ketidakpastian yang menyertai tawaran itu. Leo mendengarkan dengan cermat, sesekali mengangguk, tetapi sinar matanya tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir. Jadi, Rian kembali dan sekarang mau membantu?
Dia yang tinggalkan waktu itu? Kalimat Leo mengguncang Bahar. Itu adalah pertanyaan penting. Istilah mempercayai tampak berat baginya. Entahlah, Leo. Ada satu sisi yang mengatakan aku harus memberi dia kesempatan. Tapi aku juga ingat bagaimana dia pergi, tanpa kabar. Kenapa sekarang semua ini? Suaranya terdengar putus asa. Kadang, kesempatan datang dari tempat yang kita tidak harapkan. Tapi harus hati-hati, Bahar. Rian mungkin memiliki motif yang tidak kau ketahui. Leo menegaskan, tidak ingin Bahar terbawa emosi. Bahar mengangguk. Dalam jiwanya, dia tahu Leo benar. Ketika semuanya tampak terlalu rumit, kadang kita harus mengandalkan akal sehat. Mereka berdua terdiam sejenak, membiarkan ketegangan merayap. Suara mesin mobil di luar rumah membuat mereka berpaling. Ternyata ada 3 mobil mewah berhenti di depan halaman. Bahar dan Leo saling tatap, rasa ingin tahu dan ketidaknyamanan mengisi udara. Mobil-mobil itu tampak mahal, berbeda dari kehidupan sederhana mereka. Siapa itu? Tanya Bahar lirih, matanya tak lepas dari mobil yang tampak mencolok. Leo berdiri dan berjalan ke arah jendela. Mungkin mereka pencari bantuan, atau hanya orang kaya yang tersesat? Jawabnya, tetapi suara ketidakpastian menempel di setiap kata. Serentak, pintu mobil tengah terbuka, dan beberapa orang keluar. Mereka mengenakan jas rapi dengan wajah serius. Bahar merasakan jantungnya berdebar kencang. Kira-kira ada urusan apa mereka kesini? Ada sesuatu yang mencurigakan dalam pertemuan mereka. Ketegangan di atmosfer membuat Bahar ingin menjauh. Dia meraih ponselnya dan bersiap untuk memanggil Rian. Leo, kita mungkin harus, ujar Bahar, tetapi suaranya terbata-bata saat pandangannya tertuju pada sosok salah satu pria yang keluar dari mobil. Wajahnya sangat familiar. Detak jantung Bahar semakin cepat. Bisa jadi ada yang tak diharapkan datang, bisiknya, sementara dunia sekitarnya terasa semakin mendesak, menciptakan kepanikan yang sulit dijelaskan. Apakah mobil-mobil itu membawa jawaban yang mereka cari, atau justru mengantarkan masalah baru yang lebih besar? Bahar memicingkan mata, berusaha mengenali sosok di luar. Rasa familiar itu semakin kuat seiring pria berjas gelap itu melangkah lebih dekat. Dia bisa merasakan udara semakin mencekam. Leo berdiri di sampingnya, wajahnya menunjukkan kebingungan, seperti sedang menebak teka-teki yang rumit. Bahar, apakah itu? Suara Leo tersendat. Sosok itu, yang kini sudah lebih jelas, adalah awan teman masa kecil Bahar yang telah lama hilang. Namun, raut wajahnya tampak menakutkan saat bertemu pandang dengan Bahar. Ketika awan mendekat, sekelompok pria lain berdiam di belakangnya, seolah mengawasi setiap langkahnya. Awan, Bahar hampir tak percaya. Jarinya gemetar saat dia melambai, antara terkejut dan ingin berlari menjauh. Kehadiran awan mengingatkan bagaimana ia meninggalkan kota dan pernah membawa masalah besar. Bahar, kita perlu berbicara. Ini sangat penting, suara awan tenang, tetapi ada ketegangan di nada bicaranya. Matanya terlihat gelap, seolah menyimpan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Kenapa di sini? Bahar merasa terjebak dalam momen ini. Dia ingin berlari kembali ke dapur, meredakan rasa takutnya. Tapi ada sesuatu dalam tatapan awan yang membuatnya bertahan. Leo berpaling ke Bahar, membantu menguatkan rasa percaya diri. Apakah aman kalau dia masuk? Tanyanya lembut, namun Bahar bisa merasakan kekhawatiran ada dalam setiap kalimat. Bahar menggigit bibir, lalu mengangguk pelan. Mari kita ke dalam, katanya kurnya. Dia merasa tidak bisa melawan arus takdir. Seakan semua ini harus terjadi dari luar, suasana terasa menegangkan. Mereka menghampiri ruang tamu, dan Bahar serta Leo duduk di sofa, sementara Awan dan teman-temannya berdiri, seperti mengawasi ruang itu dengan sikap waspada. Bahar, aku datang bukan tanpa alasan. Ada hal yang harus kau tahu tentang Rian. Awan memulai, matanya menyisir wajah Bahar seolah ingin mencari kejujuran di dalamnya. Apa? Benarkah begitu?
Awan langsung menembak ke pusat hatinya. Rian lagi? Rasanya seperti api di dalam dadanya menyala lebih besar. Apa maksudmu? Dia bertanya, tak berani berharap ada jawaban yang jelas. Dia terlibat dalam hal yang dalam, Bahar. Dia butuh bantuanku. Dan dia ingin membantumu juga. Awan kemudian menjelaskan, tidak terlalu jelas, tetapi cukup untuk membuat Bahar merasa cemas. Ketika awan merinci, Bahar terjaga. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa marah dan bingung mendengar semua ini. Rian ingin apa? Dari mana datangnya semua ini? Kenapa segala sesuatu harus jadi rumit? Leo mendengarkan dengan seksama, mengurangi ketegangan di antara mereka. Awan, kau tidak seharusnya datang ke sini mengungkit masa lalu. Itu bukan cara terbaik untuk berbicara. Leo membela Bahar, suaranya tegas. Tapi ini berhubungan dengan keselamatan nenek. Awan menangis. Bahar membeku, tertangkap antara rasa sinis dan kesadaran. Hatinya berdesir. Apa-apa ada yang salah dengan nenek? Tanyanya. Suara bergetar menunggu jawaban. Awan mengangguk pelan, wajahnya berkerut. Dia terlibat dalam jaringan yang lebih besar. Bahar. Rian, dia mungkin tahu lebih banyak daripada yang kau kira. Kita semua terhubung dalam permainan besar ini, ungkap Awan, dan setiap kata yang terlontar menambah beban di bahu Bahar. Satu hal berputar dalam pikiran Bahar. Bagaimana bisa dia bertindak? Dia ingin menjaga neneknya, tetapi apa artinya semua ini jika Rian kembali dan meminta keterlibatannya? Detak jam di dinding kembali bergema. Ini saatnya. Dia harus memilih. Apakah dia melanjutkan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Rian dan semua yang menyertainya, atau melindungi nenek dari kemungkinan terburuk ini? Saatnya pengambilan keputusan tiba. Akan begitu banyak nasib di atas meja. Bahar merasakan degup jantungnya bergetar lebih cepat. Suasana di ruang tamu terasa berat, seperti awan gelap yang menggantung di atas kepala, siap menumpahkan hujan. Semua kata Awan mengiang di telinganya nenek. Rian, jaringan besar membuat pikirannya berputar. Dia menatap Awan dengan tatapan harap. Beritahu aku lebih banyak tentang Rian, desaknya dengan suara penuh energi. Apa yang dia lakukan? Awan menghela napas, seolah-olah beban masa lalu mengganjal di tenggorokannya. Dia terjebak dalam sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang orang tahu. Memang, aku tidak punya banyak detail, tetapi aku pernah bekerja dengan orang-orang yang lebih berbahaya dari kita. Mereka melacak keberadaan nenek, katanya mendengar nama nenek. Bahar merasa hatinya terhimpit. Tanpa menunggu lebih lama, dia meraih tangan Leo, seolah ingin menarik kekuatan darinya. Leo mengangguk, ia tahu, meski berbicara tak sering, kehadirannya sudah memberikan Bahar semangat. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Tanya Bahar, suara mulai bergetar. Kita harus segera melindungi nenek. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkannya terluka. Aku punya rencana, jawab Awan sambil menatap kosong ke arah jendela. Di luar malam semakin gelap. Tapi kita perlu bergerak cepat dan hati-hati. Mereka bisa datang kapan saja. Siapa mereka? Suara Bahar bergetar saat bertanya. Pikiran buruk menyeruak dalam benaknya, membayangkan wajah-wajah asing dan aksi yang tidak pernah dia inginkan. Orang-orang yang bekerja untuk Rian. Mereka tidak segan-segan melakukan apapun demi mendapatkan apa yang mereka butuhkan, kata Awan runduk, seolah berat mengucapkan setiap kata. Bahar merasa nyeri menggerogoti rasa ingin tahunya. Rian, sahabat yang pernah dicintainya, kini menjadi bagian dari semua ini bahkan jika tidak ada yang dia inginkan. Bagaimana bisa seseorang yang dia kenal selamanya terjun ke dalam masalah gelap? Aku tidak ingin terlibat dengan Rian, teriaknya, marah sekaligus bingung. Dia yang pergi bukan kami. Kenapa kami yang harus membayarnya? Kenapa tidak dia saja? Awan mengguncang kepalanya. Bahar, dan ini bukan hanya tentang dia. Semua ini berhubungan dengan kita. Dan nenek. Kita harus membujuk dia untuk tetap jauh dari masalah ini. Talang air bisa bocor kapan saja. Bukan?
Suasana menjadi tegang. Bahar melakukan penghitungan cepat. Jika Rian benar-benar bersalah, akankah membantu Rian sahabatnya menyelesaikan semua ini? Keterikatan emosional bertabrakan dengan insting perlindungan terhadap nenek. Apakah kau yakin nenek aman di sini? Leo sampaikan dengan nada hati-hati. Bahar menoleh ke arah wajah Leo. Ia menjumpai mata Leo penuh harapan namun diselimuti kecemasan. Kau tahu kita tidak bisa membiarkan dia terjebak di antara ini. Awan menggelengkan kepala. Tidak. Kita harus pergi dari sini sekarang. Setiap detik berharga. Bahar menginginkan kejelasan, semacam peta untuk membimbingnya keluar dari labirin ketakutan ini. Dan saat ia berlari menembus pikirannya sendiri, pelan-pelan rasanya seperti terjebak antara harapan dan ketidakpastian. Mari kita ambil nenek dan pergi. Serunya tiba-tiba. Keputusan itu membuat ketegangan mereda sedikit, tetapi bahaya tak kalah mendatang dan tiba-tiba, mereka mendengar suara menderu dari luar. Suara besar itu, diiringi lampu-lampu yang menyilaukan dari 3 mobil mewah yang muncul di depan rumah. Mereka bisa melihat siluet-siluet pria berpakaian rapi. Kapit akhirnya, pun hawa mencekam kembali menjalar ke ruang tamu, seolah kini mereka memang terjebak dalam permainan yang tak pernah mereka pilih. Satu pertanyaan melintas di benak Bahar. Apakah ini mengakhiri segalanya? Atau justru membuka pintu baru untuk kebenaran? Apa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Dan satu hal itu kian nyata. Malam ini terasa seperti malam terpanjang dalam hidupnya. Bahar mendekat ke jendela, mencari tahu siapa yang datang. Lampu-lampu mobil itu menyinari halaman depan, menciptakan bayangan besar dari pria-pria berpakaian hitam yang keluar dari kendaraan. Jantungnya berdegup kencang. Setiap detik terasa lebih lama. Aku tidak suka ini, bisik Leo, ketegangan menggelayuti suaranya. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendekat. Rencana apa yang kau punya, Awan? Tanya Bahar, suaranya tersendat. Rasanya seperti semua harapannya mulai runtuh seiring mendekatnya gelombang ketidakpastian. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Bahar, Leo, kau harus mengambil nenek dan pergi ke belakang rumah. Awan memberi instruksi dengan tegas, mendorong Bahar ke arah pintu. Kita tidak punya banyak waktu. Bahar menatap Awan, sulit membayangkan dia harus meninggalkan sahabatnya di tengah kekacauan ini. Namun satu wajah terus menyilaukan pikirannya nenek. Dia tidak bisa membayangkan jika sesuatu terjadi padanya. Aku tidak akan biarkan kau sendirian, teriak Bahar. Namun Awan sudah bergerak cepat ke arah jendela, menatap keluar dengan siap. Leo, ragu menunggu, berusaha membujuk Bahar. Dia tahu yang terbaik, Bahar. Kita harus mempercayainya. Kita bisa dianggap berbahaya jika kita tidak segera bergerak, Leo menegaskan, mencari dalam pandangan matanya yang penuh harap. Baiklah, Bahar mengangguk, akhirnya merelakan hatinya yang ragu. Dia meraih tangan Leo, dan mereka berdua bergerak menuju lorong. Dengan setiap langkah, semua kenangan bersamanya dan Rian muncul dalam benaknya. Apa yang terjadi pada sahabatnya? Kenapa dia tidak pernah memberitahu mereka? Di luar, suara pintu mobil terbuka dan langkah-langkah mantap mendekat. Bahar berusaha fokus, memaksakan dirinya untuk berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mari kita ambil nenek. Serunya, saat mereka mencapai pintu belakang dan membuka perlahan. Bayangan nenek, yang sedang duduk di kursi goyang kesayangan di halaman belakang, terlihat tenang. Hati-hati, Bahar. Leo berbisik, membawanya keluar. Nenek menaikkan wajahnya yang ramah meski ada kerutan penuh kekhawatiran. Bahar, kenapa kalian terlihat panik? Tanya nenek lembut. Ada orang-orang yang tidak baik, Nek. Kita harus pergi sekarang. Bahar menjelaskan cepat, mencoba menahan rasa panik dalam suaranya. Nenek mengerutkan keningnya. Tetapi aku tidak mau pergi. Rumah ini adalah rumah kita. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Nek, kami akan kembali, tetapi sekarang kita harus bergerak, Leo menambahkan,
mencoba menjelaskan dalam nada yang menenangkan. Belum sempat nenek merespons, suara langkah berat mendekat. Bahar dan Leo bertukar pandang. Tahu waktu mereka hampir habis. Silakan, Nek. Bahar mendorong lembut, mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan nenek yang keriput. Tunggu. Terdengar suara dari arah rumah. Bahar membekukan tubuhnya, melihat awan berlari menjauh dari jendela. Dia berusaha menghentikan siapapun agar tidak mendekat. Bahar bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanpa memberi waktu untuk berpikir, dia mengapit tangan nenek dan Leo, berlari bersama mereka ke arah rimba belakang rumah. Adrenalin memakalenka mereka. Naman ketakuten tetap menggantui di belakang. Suara gedu menjelar. Mereka sudah datang, seru Awan, wajahnya penuh tanya, sementara kerumunan pria berpakaian rapi semakin dekat. Bahar mengenggam erat tangan nenek. Kita tidak boleh berhenti sekarang. Semuanya serasa mengarah ke ambang batas. Saat mereka berlari, Bahar tidak bisa menahan rasa takut yang melanda hatinya. Mungkin saja kebenaran yang dihindarinya selama ini sedang mengejarnya, dan malam ini mungkin akan mengubah segalanya. Apakah mereka akan dapat melarikan diri tepat waktu? Dan bagaimana dengan Rian? Apakah dia akan terjebak di antara semuanya? Pertanyaan-pertanyaan ini beryowa-lari di pikirannya seperti bayangan gelap di malam tanpa bintang. Pintu menuju kegelapan terbuka lebar. Semuanya terasa tidak nyata saat Bahar dan Leo berlari, menggenggam erat tangan nenek di antara mereka. Langkah kaki yang mendekat dari belakang, suara berat dan teriakan tak terduga membentuk simfoni ketakutan. Cepat, Nek! Kita harus segera pergi. Seru Bahar, napasnya tersengal-sengal. Nenek terlihat ragu, tetapi matanya yang penuh cinta memberikan semangat. Di tengah ketertekanan, Bahar berfokus pada tujuan utama melindungi neneknya. Begitu memasuki rimba belakang, suasana terasa berbeda. Aroma tanah basah bercampur dengan daun-daun kering yang sudah lama jatuh, menciptakan nuansa tenang tetapi mencekam. Adrenalin masih mengalir deras di tubuh Bahar. Dia bertekad untuk tidak membiarkan wajah kesepian dan kekhawatiran neneknya terpancar. Bersembunyi di balik pohon besar itu, Leo berbisik, menunjuk ke arah yang sepi. Bahar cepat mengangguk, mendorong nenek menuju tempat itu, bersembunyi di antara cabang-cabang yang lebat. Suara langkah yang semakin mendekat membuat hatinya berdegup kencang. Di antara keruhnya malam, semua rincian menjadi jelas, mereka tidak bisa ditangkap. Bahar, kita akan baik-baik saja, kan? Tanya nenek. Suaranya bergetar. Bahar memalingkan wajah, berusaha memberikan senyum, meski jiwanya egois. Dia berjanji di dalam hati apapun yang terjadi, tidak akan pernah mengulangi kesalahan masa lalu. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Suara-suara itu semakin dekat, dan semakin terdengar jelas membahas mereka. Mereka tidak mungkin pergi. Suara serak itu lahir dari balik bayang-bayang, satu suara lain mengikuti. Keberadaan mereka harus ditemukan sebelum bisa melarikan diri. Siapa mereka? Desis Bahar pada Leo, ketegangan makin mengalir. Leo tidak menjawab, hanya menatap tajam ke arah suara yang terus mendekat. Waktu terasa melambat. Dalam hati, Bahar merasa perutnya mules. Memori akan Rian terlintas, tetapi hal itu harus disingkirkan. Kita perlu mencari cara, kata Bahar pelan. Mungkin kita bisa memanfaatkan kebisingan malam. Ide itu muncul menghantui bagi Bahar yang cemas. Dia berusaha berpikir jernih. Dengan penuh perhitungan, Bahar berbisik pada nenek dan Leo, kita akan bagi perhatian mereka. Leo mengangguk, tetapi dia terlihat waspada. Bahar bergerak perlahan, bersembunyi di balik simak. Saat lampu-lampu mobil untuk mencarikan mereka menyala, Bahar mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah saatnya mereka mulai bergerak. Langkah kecil, seolah mengecoh arah. Dan dengan hati-hati, Bahar mencoba menciptakan suara dari dedaunan kering, menarik perhatian dari belakang. Dia tahu ini berisiko, dan jantungnya berdebar keras,
Tetapi dia tak mau membuat keputusan yang akan mereka sesali nanti. Suara langkah pengawas semakin jauh, dan Bahar berusaha merasakan keberanian dalam saat-saat genting. Dia melirik ke sisi Leo, yang mengangkat jari telunjuknya. Lanjut, Bisiknya. Mereka segera melangkah turun dari celah-celah lembab, merancang rute samar menuju pintu keluar di ujung hutan. Setelah berlari, suara gemuruh menghiasi malam, dan dalam penuh kelelahan, tak jauh dari tempat mereka bersembunyi, ada kerumunan pria berjas yang berjalan melintas, tampak sangat tenang. Bahar merasa mual, jantungnya nyaris meledak. Mereka tidak boleh menemukanku, desahnya lirih seiring langkah mereka semakin menjauh. Bahar menoleh, merasakan momen yang seharusnya. Di jiwa Bahar, ada ketidakpastian akan Rian dan seluruh skema berbahaya ini. Dia keluhkan rasa serba salah, apakah aman bagi neneknya dan harapan untuk masa depan? Di tengah pertempuran emosi dan kisah yang terjalin, Bahar tahu satu hal. Tidak peduli betapa buruknya situasi ini, dia harus melindungi neneknya, dan dia akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan mereka. Di luar sana, malam membuat batas antara harapan dan kegelapan yang sempurna, dan saat itulah mereka mendekat ke tempat yang lebih aman. Bahar menemukan keheningan sebelum badai, sebuah harapan akan kebangkitan di tengah malam yang kian gelap. Dan di sanalah, mereka memulai perjalanan baru yang kelak akan mengubahkan segalanya. Perjuangan untuk bertahan hidup baru saja dimulai sekarang. Saat ini, jika kalian menyukai perjuangan Bahar dan neneknya, berlangganan segera ke channel ini agar tak ketinggalan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan ajak kami bercerita lebih jauh. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir perjalanan Bahar. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Hanya penggemar sejati yang mengerti pentingnya mendukung channel ini.